akhir 126. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hebat. Hari ini semuanya ceria-ceria sekali ya? Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Yasa bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, guys. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ini hari Selasa, tanggal berapa anak-anak? 12 bulan Mei tahun 2026. Ibu akan absensi kehadiran kalian semuanya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Coba cek kanan kiri temannya. Masuk semua. Masuk semuanya? Luar biasa. Anak-anak hari ini semangat belajar. Semangat. Siapa yang hari ini tadi sebelum berangkat sekolah sudah sarapan dulu? Sarapan pakai telur. Hebat, semuanya pada sarapan. Mbak Ayu, Mbak Isna, dan Mas Yasa sarapan tidak tadi? Nggak terbiasa sarapan. Jadi sarapan itu sangat penting ya untuk menjaga konsentrasi kita, biar kita kuat dan fokus saat pembelajaran. Oke, Bu. Nah, agar semangat kita semakin terjaga, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri tegak. Ibu itu ya, kita nyanyi bersama-sama. Silahkan duduk kembali anak-anak. Nah, Ibu mau tanya nih, apakah kalian masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Lupa dong. Tidak ada yang ingat semuanya? Lupa. Tidak ada yang ingat. Jadi, kemarin kita sudah belajar lingkungan rumah dan masyarakat. Apakah kalian sudah mengenal siapa tetangga kalian? Sudah. Sudah semuanya. Apakah kalian akrab dengan tetangga kalian? Akrab semuanya ya. Mbak Medina, apa sih tetangga itu artinya? Tetangga itu samping rumah saya.
Iya, tetangga itu artinya orang yang berdekatan dengan rumah kita. Mas Yasa, kemarin kita sudah belajar cara menjadi tetangga yang baik. Caranya bagaimana? Kalau ketemu saling bersama. Ya, terus. Kalau tetangga lagi ada musibah atau ada kesusahan, ditolong. Tepat sekali ya. Kita harus saling mengenal dan saling membantu. Lanjut ya. Nah, di sini ada gambar. Kalian bisa menurut pendapat kalian, ini gambarnya lagi ngapain, kegiatannya lagi ngapain anak-anak? Dan di sini juga ada orang yang lagi berkomunikasi menggunakan sapaan daerahnya masing-masing. Kira-kira kalian tahu tidak itu dari bahasa mana saja? Jawa. Yang mana? Lalu yang tengah ini bahasa dari Sunda. tepat sekali dari bahasa Sunda. Dari Papua. Nusa Jadi Sulawesi. Oh, mukanya Papua gitu ya, Bu. Iya, ini dari Sulawesi Utara ya anak-anak. Cuma setiap lingkungan itu memiliki perbedaan yang kita sebut dengan identitas. Oke, Bu. Apakah setiap kegiatan itu sama anak-anak? Setiap lingkungan kita itu memiliki kegiatan yang sama? Tidak. Nah, jadi kita hari ini belajar mengenal identitas masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, kita bisa menjelaskan apa itu pengertian identitas masyarakat. Lalu yang kedua, kita bisa tahu contoh identitas masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Dan yang ketiga, kita bisa mengelompokkan identitas masyarakat itu berdasarkan kegiatannya, bahasa, dan kebiasaan. Di sini Ibu punya gambar lagi anak-anak. Ayo kita amati bersama. Apa dari pendapat kalian gambar satu ini lagi ngapain anak-anak? Ronda, Bu. Ronda malam. Ronda malam. Yang kedua ini gambar orang lagi ngapain? Kerja bakti. Membersihkan selokan. Tepat sekali. Apakah setiap lingkungan itu memiliki kebiasaan atau kegiatan yang sama? Tidak. Mengapa berbeda? Karena kebutuhan setiap desanya beda-beda. Ada yang lingkungannya kotor, harus bersih-bersih. Iya. Ada yang nggak aman, harus ngeronda. Ya, tepat sekali. Karena setiap lingkungan itu memiliki aturan dan istiadat yang berbeda. Cara kita menghargai perbedaan kegiatan yang berbeda dengan lingkungan yang lain itu bagaimana anak-anak? Ketika kita tinggal di lingkungan yang ada nomor 2, itu kita juga harus mengikuti. Sebaliknya, kalau kita berada di lingkungan seperti gambar nomor 1, kita juga harus mengikuti juga. Iya. Tidak boleh membeda-bedakan kegiatannya. Iya, tepat sekali. Setiap lingkungan itu memiliki kebiasaan atau kegiatan yang beragam. Itulah yang kita bahas hari ini, yaitu identitas masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Nah, dari sini, adakah yang bisa bantu Ibu apa itu artinya identitas masyarakat? Siapa yang mau? Silahkan tunjuk tangan kalau bisa. Mbak Tata, Bu. Mbak Tata, apa artinya identitas masyarakat? Identitas masyarakat itu jadi diri yang melekat pada sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah. Iya, identitas masyarakat adalah sekumpulan ciri khas wilayah atau jati diri yang melekat pada sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Atau lebih kita gampangnya mengingat itu, identitas masyarakat itu seperti nama panggilan lingkungan kita. Misalnya, desa kalian julukannya desa apa lebih tepatnya? Kalian jawab dengan identitas lingkungan desa kalian.
Nah, jenis identitas masyarakat itu ada 3 anak-anak, ada kegiatan, ada bahasa, dan ada kebiasaan. Kita akan kupas bersama-sama ya. Yang pertama ada jenis kegiatan masyarakat. Ini ada gambar apa anak-anak? Kerja bakti. Kerja bakti. Iya, betul. Kerja bakti membersihkan lingkungan. Jadi dapat disimpulkan apa artinya kegiatan masyarakat itu? Aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama warga. Iya, kegiatan masyarakat itu adalah aktivitas yang dilakukan bersama-sama. Kegiatan ini menjadi ciri khas yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Jadi setiap lingkungan itu tidak memiliki persamaan kegiatannya seperti itu. Lalu yang kedua ada bahasa dan komunikasi. Adakah yang dari luar Jawa? Di sini ada yang rumahnya dari provinsi Kalimantan atau Sulawesi atau Maluku ada? Yasa Bu, Yasa dari mana Mas Yasa? Dari Madura. Dari Madura. Dari Sulawesi. Oh, dari Sulawesi. Wah, cerita loh Bu. Dari Sulawesi bersih, bahasanya juga memiliki bahasa daerah yang unik tidak? Ya, punya begini. Dia punya bahasa daerah sendiri ya. Contohnya apa? Contohnya apa? Bisa disampaikan Mas Yasa? Malu kok. Mungkin dia malu mungkin ya Mas Yasa. Yang lain dari suku Jawa semuanya. Jawa Pret. Nah, di sini ada orang yang lagi bergotong royong ya, kerja bakti membersihkan lingkungan. Mereka itu tidak semestinya satu lingkungan dengan warga sini. Jadi mungkin ada yang pendatang, mungkin yang asli dengan daerahnya situ. Jadi mereka bisa bertukar menggunakan menyapa dengan bahasanya daerah sendiri-sendiri. Di sini ada menyapa dengan bahasa daerah, bahasa Jawa. Kemudian yang sini ada bahasa Sunda. Yang sini menggunakan bahasa Madura. Ini Mas Yasa. Mereka diajarkan apa ya? Ada yang tahu gimana kabarnya? Enggak apa-apa, ngomong aja. Belum masih itu. Ya, jadi ini kalau diartikan semua artinya menanyakan apa kabar. Jadi bahasa dan komunikasi itu sebagai alat komunikasi yang menjadi ciri khas masyarakat. Jadi setiap daerah itu memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Lalu yang jenis ketiganya ada kebiasaan atau tradisi. Kebiasaan itu kegiatan yang dilakukan secara berulang. Siapa yang tadi pagi sebelum berangkat sekolah pamit dulu kepada orang tuanya? Saya. Saling bapak, saling ibu. Pintar sekali. Jadi kalian ini sudah menjadi kebiasaan kalian sebelum berangkat sekolah kah? Benar. Jadi ini merupakan kebiasaan yang sering kita lakukan secara berulang. Kebiasaan baik ya anak-anak. Nah, dari 3 jenis kegiatan masyarakat itu kita harus tahu ciri-cirinya apa saja. Yang pertama dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu. Yang kedua berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dan yang ketiga dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kalian tadi kebiasaannya sebelum berangkat sekolah kita harus berpamitan kepada orang tua. Jadi itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bu, kok kakinya warnanya beda? Oh iya, mungkin itu sapinya pakai kaos kaki ya Pak ya. Kalau mungkin belang. Dari sini apakah sudah paham anak-anak? Sudah. Supaya kalian lebih paham, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 di sebelah kanan dan kelompok 2 di sebelah kiri. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing.
identitas masyarakat. Kalian nanti berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan akan Ibu bagikan sebuah kartu dan kalian akan mendapatkan kartu ini beserta lembar kerja peserta didik. Ibu akan bagi dulu ya. Ini kelompok 1 dan sini kelompok 2 ya. Oh ya. boleh dikasih nama nggak Bu nama kelompoknya? Boleh. Nanti Ibu bagikan. Kicau. Kita kelompok kicau ya. Kita kelompok mania ya. Mania. Mania apaan? Mania itu apa? Mania tuh apa Bu? Kalau kicau kan suara burung. Empat nggak boleh kayak gitu ya? Nggak tahu tuh mania. Aku satu aja Bu. Enggak, semua udah Bareng-bareng ya? 6 ya. Ini udah bagus. Yang dua. Semua sudah mendapatkan kartunya ya? Sudah. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Lembar kerjanya itu dikerjakan secara berkelompok dengan instruksi Ibu baik-baik ya. Nomor 2 nomor Gak mau saya dong. Gimana dong Mas Yasa? Sekolah tadi disiapkan namanya. Tasnya saja. Di situ kan ada gambar, kartunya ada banyak sekali gambarnya. Gambar-gambar ada yang kegiatan, ada gambar yang termasuk bahasa, dan gambar yang termasuk komunikasi. Cara pengerjaannya, Bisa nggak mau nyanyi? Nggak usah dapat nilai. Ini gimana? nah di sini ada nama kelompok, silahkan diisi siapa anggota kelompok kalian. Lalu ada tujuan pembelajaran dan informasi pendukung ini membantu kalian dalam pengerjaan LKPD. Silahkan dibaca dulu ya anak-anak. Lanjut di halaman yang ketiga itu ada kegiatan. Langkah-langkah kegiatannya ada berupa tabel ya. Kalian nanti dari kartu yang sudah Ibu bagikan, kalian identifikasi, kelompokkan berdasarkan jenisnya, itu berdasarkan kegiatan, bahasa, atau kebiasaan. Ibu beri waktu 10 menit ya, pengerjaannya cukup. Kegiatan. Terus lagi. Kerja Bu, nggak mau kerja. Ayo Mas Yasa, bekerja sama ya dengan kelompoknya. Kelompok 1 ada yang kesulitan? Enggak Bu. Boleh malam. Itu suara apa ya Bu? Suara balak meletus. Belakang ada apa Bu? Aku mau izin Bu. Ayo. Gambar program malam itu masuk kegiatan mana? Kegiatan. Sudah Bu. Sudah kebetulan. Tapi masih ada yang dibenerin Bu. Sudah. Oke, tunggu dulu kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 belum selesai. Iya ya. Dia tahu kayaknya masak. Aku baunya MBG. Ya, apakah MBG-nya sudah datang? Sudah ya anak-anak, nanti kita makan setelah pembelajaran. Beristirahat dulu. Siap.
Of course. Wah. Karena Ya lo kerja sama kayak Kelompok 2 ada kaki yang bingung? enggak saya bisa Orang pintar-pintar nih. Hebat, anak ini emang pintar-pintar. ada SKM. Kelompok berapa? Sudah semuanya? Sudah. Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak. Nah, dari kalian sudah mengerjakan LKPD, sudah mengelompokkan itu termasuk jenis apa? Mari kita buktikan bersama ya. Jadi, kartu yang sudah ibu bagikan tadi, kalian tempelkan itu termasuk kegiatan, bahasa, atau kegiatan. Kita cocokkan bersama-sama. Ibu. Saya dulu Bu. Kelompok 1 dulu. Siapa yang mau maju? Semuanya. Begitu. Nakal. Mau dibagi. Pas toh. Nah, dari kelompok 1 sudah menempel kartunya ke kolom jenis kegiatan, bahasa, dan kebiasaan. Ini di kolom 1 kegiatan, ini ada gambar kegiatan perayaan hari raya. Itu berkumpul dalam perayaan hari raya untuk mempererat tali persaudaraan. Apakah benar masuk dalam kegiatan bersama? Benar. Terus yang kedua ada kegiatan kerja bakti. Kerja bakti membersihkan lingkungan, apakah benar termasuk dalam kegiatan? Benar. Lalu yang kedua bahasa. Mbak Manda, ini bahasa kenapa kok masuk ke dalam jenis bahasa? Yang sini. Karena kok Anda karena menggunakan bahasa Benar sekali. Di sini gambarnya ada anak yang sedang berbicara berbahasa menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Bali. Lalu yang ini gambar bahasa kedua. Kenapa masuk ke dalam jenis bahasa? karena di sini di keterangannya ada menggunakan bahasa daerah Bali dan Madura. Tepat sekali. Di sini ada gambar yang sedang berkomunikasi menggunakan bahasa Bali dan Madura. Lalu Pak Medinar, ini kenapa kok bisa masuk ke dalam jenis kebiasaan? Ini gambar apa Mbak Mei? Saling sebelum berangkat sekolah. Ya, saling sebelum berangkat sekolah. Pamit. Siapa yang tadi pamit sekolah? Pamit berangkat untuk pergi ke sekolah. Mbak Tata langsung berangkat Bu katanya. Langsung berangkat. Oh, Mbak kami dari Kok Tata begitu? Oh, Kata Mbak keluar. kata Mbak Isna kalau nggak pamit nanti nggak dapat samu Mbak Tata. Benar. Dulu ya biar dapat samu. Terus kemudian kebiasaan gambar kedua. Ini kenapa masuk Membantu kebiasaan? tetangga, atap tangga tanpa pamrih. Tepat sekali. Kebiasaan itu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau sudah turun-temurun. Lalu kelompok 2, silahkan maju menempelkan kartunya.
Dia mau nitip semua maju ke depan ya. Loh, nek gua taruh sini aku tak taruh mana? Tuh. Selama kegiatan kita share tempat. Nah, kamu di sini. Di sini loh. Tapi Enggak ini kegiatan loh. coba aja toh, ayo. Jangan berangkat ada Di kelompok sebelah enggak kompak sekali. kelompok sebelah nggak kompak sih ya. Yang satu Saling berat. ya toksik toksik kalem. Lamanya. Ya. Kalau udah Udah duduk boleh dulu. kembali boleh. Lamanya. Nah, di sini kelompok 2 juga sudah menempelkan kartunya ke termasuk jenis kegiatan, kemudian jenis bahasa dan jenis kebiasaan. Ibu pengen coba tanya dulu ke Mbak Isna, kenapa gambar ini masuk ke dalam jenis kegiatan? Ini gambar apa Mbak Isna? Gambar lomba Agustus. Karena warga kegiatan warga dalam perayaan kemerdekaan Indonesia. Benar atau tidak? Lomba Agustusan ini termasuk ke dalam kegiatan. Benar. Karena kegiatan tahunan. Tepat sekali, karena kegiatannya ini dilakukan secara bersama-sama. Kemudian, ini yang kedua ada gambar apa Mbak Isna? Juga ronda malam. Karena ini kegiatannya juga bersama-sama untuk menjaga keamanan lingkungan di malam hari. Tepat sekali. Kemudian yang bahasa dari kelompok 2. Ini ada gambar apa dan kenapa bisa masuk ke dalam jenis bahasa Mbak Bayu? Karena di sini ada berbahasa menggunakan bahasa Jawa dan Sunda. Tepat sekali, karena di sini ada orang yang lagi berbicara berbahasa menggunakan bahasa daerah Jawa dan Sunda. Lalu ini ada gambar apa Mbak Ayu? Gotong royong, Bu. Gotong royong masuk ke dalam jenis bahasa. Benar atau salah? Kelompok 2 kalah. Seharusnya gotong royong masuk ke dalam jenis apa? Kegiatan. Kebiasaan. Itu salah kemudian. Kenapa bisa masuk ke dalam jenis kebiasaan? Karena kegiatannya sering dilakukan, Bu. Ya, sering dilakukan secara berulang. Kenapa kok bisa masuk ke dalam jenis bahasa? Kelompok 2. Bahasa yang masuk. Biasa. Ya, Allah kelompok 2. Iya. Jadi ini masuk ke dalam kebiasaan ya. Lalu dalam jenis kebiasaan ini ada gambar apa? Kalau dia menempelkan apa? Berbagi. Lalu di sini ada gambar apa? Apa biasa? Enggak. Menggunakan bahasa apa? Oh, pakai bahasa Minang dan Palembang. Menggunakan bahasa Minang dan Palembang. Kenapa bisa masuk ke dalam jenis kebiasaan Mas Biasa? Tahu. Kembali ya, jadi gotong royong itu termasuk ke dalam kebiasaan dan bahasa itu termasuk dan bahasa yang Minang dan yang Palembang itu masuk ke dalam sapaan daerah. Nilainya berapa Bu? Pasti nilainya pasti semuanya ya. Enggak mau kelompok sama kalian. Untuk lomba PD-nya boleh dikumpulkan lagi nanti ibu nilai ya. Ya, Bu. Nah anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya. Kita belajar apa saja tadi, bisa siapa yang mau menyampaikan kita sudah belajar apa saja? Identitas masyarakat. Belajar identitas masyarakat, isinya apa saja? Kegiatan, Kebiasaan, bahasa. Ya ada kegiatan, jenisnya ada kegiatan, ada bahasa, dan ada kebiasaan. Jadi setiap lingkungan itu memiliki kegiatan
kegiatan, bahasa, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Kalaupun memiliki perbedaan, kita harus tetap hidup rukun dan damai. Pintar sekali anak-anak ibu ya. Nah, kita sudah belajar mengenai identitas masyarakat di lingkungan tempat tinggal kita. Minggu depan, Ibu membahas materi keragaman budaya. Anak-anak silahkan dipelajari di rumah apa itu keragaman budaya. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan bahas bersama-sama. Oke, Bu. Nah, silakan anak-anak berkelas masukkan buku dan alat tulisnya. Kita persiapan berdoa untuk pulang ya, anak-anak. Dipimpin berdoa. Silahkan siapa yang mau memimpin berdoa? Mbak Tata, Bu. Mbak Tata, silakan dipimpin berdoa bersama dulu ya. Siap-siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak sudah semangat dan antusias mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Hati-hati di jalan, Ibu